beribadah bagi seluruh warga jemaat dan peserta ibadah live streaming. Dan selamat datang Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah di Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Penekanan warta jemaat sepanjang minggu ini. Pada poin ke-19, ibadah lansia Jemaat Rantepao dirangkaikan dengan posyandu lansia dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 pukul 9 WITA di Gedung Gereja Jemaat Rantepao. Atas perhatian dan kehadiran seluruh anggota lansia Jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Poin ke-20. Dalam rangka hari ulang tahun PPGT yang ke-62 tahun, maka Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao melibatkan PPGT dalam pelayanan ibadah hari Minggu di semua jam ibadah. Atas perhatian kami ucapkan banyak terima kasih. Poin 21. Rapat pengurus Persekutuan Kaum Bapak Gereja Toraja dilaksanakan pada hari ini, Minggu 15 Desember 2024 pukul 11 sesudah jam ibadah. Agenda rapat pertama, rencana Natal PKBGT Jemaat Rantepao, dan yang kedua, pembentukan panitia persidangan keempat PKBGT Klasis Rantepao tahun 2025 karena PKBGT Jemaat Rantepao sebagai tuan rumah. Poin ke-22. Pelayanan pemberkatan nikah. Yang pertama kepada Saudara Jerianto Duma dengan Saudari Rani Patabang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 pukul 10 di Gedung Gereja Toraja Jemaat Lahai Roy Salutubu. Resepsi perkawinan dilaksanakan pada hari yang sama pada pukul 12.30 WITA di Desa Salutubu, lorong belakang Gereja Jemaat Lahai Roy Salutubu. Yang kedua, Saudara Pendeta David Jura Tarukono STH dengan Saudari Justin Rati Anugrah SSN MPD dilaksanakan pada hari Kamis 19 Desember 2024 pukul 9 WITA di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Resepsi perkawinan dilaksanakan pada hari yang sama pukul 12 di Hotel Hildra Toraja. Yang ketiga, Saudari Silvi Panggalo SPD dengan Saudara Melki Bangalino ST dilaksanakan pada hari Jumat 20 Desember 2024 pukul 9 di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepangli. Resepsi perkawinan dilaksanakan pada hari yang sama pukul 12 di Tongkonan Karunian Kelurahan Pangli, Kecamatan Sesean. Mohon dukungan doa warga jemaat. Selanjutnya poin yang ke-23, berita duka cita. Telah meninggal dunia Bapak Octavianus Pasolang atau Om Topik pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024 di Rumah Sakit Elim, Rantepao. Jenazah sekarang berada di rumah kediaman kelompok pelayanan 2. Segenap majelis dan warga jemaat Rantepao menyatakan rasa duka yang sangat dalam. Tuhan menghibur segenap keluarga yang ditinggalkan. Poin ke-27. Pelayanan baptisan kudus akan dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 2024 dan Rabu 1 Januari 2025. Untuk itu, bagi warga jemaat yang rindu menyerahkan anaknya untuk dibaptis, dimohon untuk mendaftarkannya di kantor Gereja Toraja Jemaat Rantepao, lantai 2, setiap jam kerja. Poin ke-28. Pelayanan sakramen perjamuan kudus dilaksanakan pada hari Minggu 29 Desember 2024 pukul 6, pukul 9, pukul 16 dan pukul 18.30 di Gedung Bunga Lalan dan Gedung Jemaat Rantepao. Diharapkan kepada warga jemaat mempersiapkan diri
dalam menerima pelayanan ini. Mohon dukungan warga jemaat Rantepau. Tambahan informasi. Saat ini, Panitia Natal PPGT mengadakan aksi di depan gereja berupa basar. Dimohon kepada kita semua untuk mendukung kegiatan PPGT ini dan memberikan dukungan dan partisipasi Bapak Ibu, atasnya kami ucapkan banyak terima kasih. Demikian informasi yang boleh kami sampaikan. Informasi lainnya boleh dibaca di dalam warta jemaat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Ada sukacita? Ya, kita boleh bersyukur pada pagi hari ini. Kita boleh menikmati kasih dan penyertaan Tuhan. Hingga hari yang dikuduskan ini kita boleh bersama-sama bersekutu untuk memuji Tuhan. Syukur kepada Tuhan karena kasih-Nya. Maka kita boleh memasuki minggu Advent yang ketiga. Kita bersyukur atas keselamatan dari Tuhan. Karena itu, penting untuk selalu menjaga kedamaian dan kebaikan sebagai tanda cinta kasih yang telah dinyatakan kepada kita. Ibadah hari ini juga dirangkaikan dengan ungkapan syukur seluruh jemaat atas ulang tahun Persekutuan Pemuda Gereja Toraja yang ke-62. Persekutuan Pemuda Gereja Toraja sebagai wadah pembinaan dalam jemaat telah menjadi alat Tuhan memperlengkapi pemuda-pemudi untuk menyatakan peran dan tugas mereka sebagai gereja. Dalam tuntunan tema bersukacitalah, mari kita menyatakan kerinduan di hadapan Tuhan untuk menyembah Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Kami dini hari menyanyi pujian. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Kami dini hari menyanyi pujian.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kepadamu dari segala orang kudus, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara segenap jemaat yang kekasih dalam Tuhan, memasuki minggu Advent yang ketiga ini, marilah datang merendahkan diri. Kita datang di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Ketika kita mengingat segala dosa kita dan pelanggaran yang kita lakukan, kita sering tidak hidup menuruti teladan kehidupan Yesus Kristus. Karena itu, dalam keheningan, marilah kita mengaku dosa-dosa kita. Firman Tuhan berkata dari Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dalam tanggung jawab sebagai orang tua di hadapan Tuhan, marilah mengakui dosa dan kelemahan kita.
Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Amin. Dengarkanlah satu bagian firman Tuhan yang menjadi petunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Firman Tuhan ini, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bermazmur dengan membaca Kitab Sefanya, pasal 3 ayat 14 hingga ayat yang ke-20. Kitab Sefanya pasal 3 ayat 14 hingga ayat yang ke-20. Ayat yang genap saya akan membacakan, dan ayat yang ganjil Bapak Ibu, dan ayat yang ke-20 kita membaca bersama-sama. Sefanya pasal 3 ayat 14 hingga ayat yang ke-20. Bersorak-sorailah, hai putri Sion, bertempik soraklah, hai Israel. Bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati, hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu. Raja Israel, yakni Tuhan, ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut, hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Seperti pada hari pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung cela. Kita membaca sama-sama ayat yang ke-20. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku buat kamu menjadi dan kepujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaanmu. Mereka firman Tuhan.
Jemaat Tuhan, mari bersama kita mempersiapkan beberapa bagian bacaan kita hari ini. Untuk kita baca, kita akan renungkan bersama dari kitab Yesaya pasal 12 ayat 1 sampai 6. Yesaya pasal 12 ayat 1 sampai 6. Kemudian dari kitab Filipi pasal 4 ayat 2 sampai ayat yang ke-9. Filipi pasal 4 ayat 2 sampai 9. Dan dari kitab Injil Lukas pasal 3 ayat 7 sampai ayat yang ke-18. Setelah bersama-sama kita mempersiapkan firman Tuhan ini, biarkanlah Alkitab kita terbuka di hadapan kita. Kita mohon pimpinan dan pertolongan dari Tuhan. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Dengan penuh sukacita dan rasa syukur ya Tuhan, memasuki minggu Advent yang ketiga ini, kami bersyukur, kami berterima kasih. Sungguh ya Tuhan, kami merasakan betapa Engkau Allah kami, Allah yang terus mengasihi kami dalam segala keberadaan kami. Sekalipun dalam suka duka kehidupan silih berganti kami alami, kami sungguh percaya bahwa Engkau Allah kami yang selalu ada menuntun menyertai kehidupan kami, sehingga kami masih boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Dan Tuhan masih memperkenankan kami untuk boleh hadir bersama dalam persekutuan di rumah-Mu yang kudus, dan juga bersama dengan umat-Mu yang boleh bersama bersekutu dengan kami melalui virtual. Terima kasih Tuhan. Kami mau membaca, mendengarkan, merenungkan firman-Mu, menjadi bagian sukacita bagi kami dalam persekutuan hari ini. Dalam segala keterbatasan dan kelemahan kami, kami percaya kekuatan hikmat daripada-Mu yang memperlengkapi kami semua. Hamba-Mu yang Kau pakai Tuhan berkati, biarlah hamba-Mu boleh berkata-kata, menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan isi kebenaran firman Tuhan untuk menjadi kekuatan, menjadi pegangan kami untuk bagaimana kami harus hidup sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap menyambut dan mendengarkan firman-Mu. Amin. Yesaya pasal 12 ayat 1 sampai 6. Nyanyian syukur atas keselamatan. Pada waktu itu engkau akan berkata, Aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku. Tetapi murka-Mu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur, bermasmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah, hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion. Sebab yang Maha Kudus, Allah Israel, agung di tengah-tengahmu. Amin. Filipi pasal 4 ayat 2 hingga ayat 9. Firman Tuhan, Eudia kunasehati dan Sintike kunasehati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah
dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Amin. Berita Injil dari kitab Injil Lukas pasal 3. Injil Lukas pasal 3 ayat 7 sampai ayat yang ke-18. Firman Tuhan, lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api." Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampis sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Kure sumangga puang. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar hari ini? Ada sukacita? Ada sukacita? Tema kita hari ini dari beberapa bagian bacaan kita mau mengajak kita untuk
bersukacita. Bersukacitalah paran nukomi. Tentu ada alasan mengapa kemudian seseorang bersukacita. Mengapa bersukacita? Kalau ada orang yang bersukacita tanpa jelas, ya bisa menjadi pertanyaan. Tak isyarat apa itu tena toko senyum-senyum bunda bang misai-misai. Masanang-sanang punya bang. Apalagi kalau mungkin orang tahu bahwa ada sesuatu yang terjadi dengan kehidupan dan keluarganya, lalu kemudian dia selalu ceria-ceria, dia selalu ya senang-senang. Kadang orang bertanya, tak share karena saya ingat tuh, apakah tidak ada kelainan dari orang itu? Sekali lagi Bapak Ibu, tentu bahwa kita punya alasan dasar mengapa kemudian kita bersukacita. Dan apa yang kita pahami tentang sukacita? Kalau kita mencari makna arti dari bersukacita ini, dari kata Ibrani semka yang artinya adalah kegembiraan, dan dari kata Yunani menggunakan kata kara juga yang berarti bersukacita atau bersenang-senang. Matanya kelam pastoraya parannu. Dalam Kamus Besar Indonesia menggunakan arti bersukacita itu sebagai suka hati, girang hati, atau kegirangan. Semuanya tentu berarah kepada sebuah perasaan senang. Dan ada begitu banyak muncul kata ini, yang paling lazim digunakan ada lebih dari 400 kali kalau dalam bahasa Ibraninya. Bersukacita berarti bahwa ada sebuah perasaan bahagia, sebuah perasaan yang mendalam yang sedang dialami dan yang sedang dirasakan. Ya, sekalipun mungkin memang bahwa dalam kehidupan yang dia alami, dia jalani, ada begitu banyak hal, tantangan, mungkin ada pergumulan. Tetapi bagaimana dia bisa melihat sebuah masalah persoalan dalam hidupnya dari sudut pandang yang berbeda, kemudian bagaimana selalu memperlihatkan sebuah sikap hati yang senang. Nah, kalau kita berbicara tentang kebahagiaan atau sukacita yang menjadi tema kita hari ini, mengapa kemudian Rasul Paulus mengajak jemaat, tentunya bukan hanya yang ada di Filipi, untuk bersukacita, bahkan sebuah cara penekanan yang begitu mendalam untuk menyatakan bagaimana seseorang itu bisa menyatakan sikap sukacita. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan, bersukacitalah. Sebuah penekanan yang begitu penting. Mengulang sebuah kata atau kalimat itu berarti bahwa ada pesan yang penting yang mau disampaikan, sebuah penekanan yang begitu penting. Susi bangsa ke kita torai di kuamioli komi, ada mioli di kuatolepi.
ya mau memperlihatkan bagaimana respon dan bagaimana kita memperlihatkan sebuah suasana hati kita dalam ungkapan sukacita yang kita perlihatkan. Beberapa bagian bacaan kita hari ini yang kemudian menjadikan umat Tuhan memperlihatkan sebuah perasaan sukacita sekalipun bahwa memang dari latar belakang apa yang terjadi dan apa yang mereka alami. Seperti yang kita baca tadi dari beberapa bagian bacaan kita, baik dari kitab Sefanya, bagaimana menceritakan dan bagaimana menggambarkan tentang kehidupan umat Tuhan. Mereka dalam menghadapi berbagai masalah, kemerosotan moral, berbagai pergumulan yang mereka hadapi. Lalu kemudian Sefanya sebagai bagian dari keturunan Raja Yosia menyuarakan tentang kemerosotan moral yang sedang dialami oleh umat Tuhan, untuk bagaimana kemudian mereka bisa menyadari semua, mereka bisa menyatakan pertobatan, untuk bagaimana kemudian mereka bisa hidup dan menikmati sebuah arti kehidupan yang sesungguhnya. Karena dibalik dari semua apa yang mereka alami ada janji keselamatan yang Tuhan mau nyatakan bagi Yehuda, bagi umat Tuhan. Sehingga berita sukacita yang disampaikan kepada bangsa Israel itu bahwa Allah akan melepaskan, Allah akan memulihkan dari sebuah kemerosotan moral, keberagamaan, dan berbagai hal dalam kehidupan mereka. Sehingga tentu ini membuat mereka merasakan sebuah kebahagiaan sukacita bagi mereka. Membayangkan kalau dalam situasi yang sedang terpuruk, dalam berbagai masalah yang kita hadapi, dalam sebuah tekanan, dalam menjalani sebuah hukuman, lalu kemudian ada berita yang disampaikan bahwa akan segera dibebaskan. Tentu bagaimana akan memperlihatkan sebuah suasana hati yang bersukacita. Juga yang disampaikan oleh Yesaya dalam bacaan kita tadi, yang kemudian menjadikan umat Tuhan menaikkan atau menyatakan nyanyian syukur oleh karena ada janji keselamatan yang Tuhan juga nyatakan bagi mereka. Bersyukurlah kepada Tuhan, masyhurkanlah namanya, bahwa Allah akan segera melepaskan mereka, membebaskan mereka dari sebuah situasi yang sulit yang sedang mereka alami. Juga dalam kondisi yang sedang dialami oleh jemaat, terutama kepada mereka yang menjadi tujuan dari apa yang disampaikan oleh Paulus, Euodia, Sintike. Mereka diberikan nasihat untuk bagaimana sehati sepikir dalam Tuhan. Tentu ada latar belakangnya mengapa kemudian Paulus mengingatkan mereka, menasihati mereka. Ada konflik yang terjadi, ada kesalahpahaman, dan itu kadang hal yang menjadi wajar dalam kehidupan kita sebagai manusia. Ada perbedaan pendapat, ada perbedaan pandangan, ada perbedaan sikap yang kadang menjadikan ada hubungan yang tidak harmonis. Dan itulah yang terjadi, yang kemudian bagaimana Paulus mengingatkan mereka, menasihati mereka untuk bagaimana mereka bisa sehati sepikir dalam Tuhan. Sebagai orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, bagaimana mau menjadi contoh dan teladan kalau justru mereka yang tidak bisa memperlihatkan kesehatan mereka. Tidak ada kesatuan yang terjadi dalam tugas yang diberikan kepada mereka. Juga situasi jemaat di Filipi dalam situasi yang kelam, terjadinya penganiayaan bagi mereka yang mengalami tekanan-tekanan yang kemudian tidak terhindarkan lagi. Dan Paulus khawatir dengan situasi yang ada.
Sehingga Paulus menandaskan bahwa sukacita sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang dipakai oleh Tuhan adalah bagaimana mereka bisa hidup dalam memperlihatkan kesehatan mereka dengan menggantungkan hidup mereka kepada Kristus yang telah datang ke dalam dunia ini, bahkan yang telah memberikan dirinya, mengorbankan dirinya untuk kehidupan yang kekal yang telah disiapkan bagi kita. Apa yang Paulus inginkan? Apa yang Paulus harapkan dalam situasi yang sedang mereka alami? Sekalipun sekali lagi memang bahwa ada hubungan yang kurang baik, tetapi mereka diharapkan memperlihatkan sebuah sikap yang baik sebagai orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, sehingga kemudian Paulus mengharapkan mereka untuk memperlihatkan bagaimana sukacita yang harus mereka nyatakan sebagai orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Ini tentu menjadi sebuah alasan yang harus mereka perlihatkan dalam sikap, dalam tutur kata mereka. Orang kemudian akan melihat dan menyaksikan, ya ternyata memang bahwa mereka ini adalah orang-orang yang dipakai Tuhan, yang bisa memperlihatkan kesehatan mereka. Ada ungkapan Toraja yang sering kita dengarkan, apakah ina masuk sabang kiden siapi barat kapipe. Yang dari siapa tuh barang lengkapi pedinasu dan siapa tuh apa di kande, ya apa raga enak tuh masuk sabang. Sekalipun memang bahwa ada begitu banyak masalah-masalah pergumulan yang sedang kita alami, yang sedang kita rasakan, tetapi ketika kita masih bisa makan, kita masih bisa menikmati kehidupan bersama dengan keluarga kita, terlepas dari masalah persoalan yang kita hadapi, bagaimana sungguh-sungguh kita diharapkan untuk memperlihatkan, menyatakan sukacita kita. Sukacita dalam Tuhan yang hendak kita perlihatkan sebagai umat yang telah diselamatkan. Dan bagaimana sukacita itu bisa hadir, bagaimana kita bisa hadirkan, dan bagaimana kita bisa perlihatkan, kita nampakkan dalam kehidupan kita. Sukacita itu berasal dari pikiran, lalu kemudian diwujudkan di dalam tindakan dan perbuatan. Yang nama tanah tu penanta, yang nama sanang tu penanta, disitulah akan nampak dan akan terlihat bagaimana kita memperlihatkan sebuah perasaan sukacita. Apa yang masuk satu tangata ketika pikiran kita lagi mungkin galau karena masalah, karena persoalan, ya pasti akan terlihat di raut wajah kita, muka kita, sesuatu yang tidak memperlihatkan perasaan sukacita. Dan kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, orang-orang yang telah menyatakan tanda pertobatan, untuk bagaimana sungguh kita memperlihatkan dalam kehidupan kita melalui pola pikir kita, melalui pandangan kita, melalui mindset kita sebagai orang yang percaya, untuk bagaimana sungguh-sungguh kita berakar pada Kristus, untuk menyatakan sebuah kebenaran dalam kehidupan kita, sehingga sungguh-sungguh bahwa kita mampu memperlihatkan sebuah perasaan sukacita dalam kehidupan kita. Kemampuan untuk membiasakan pikiran-pikiran yang terarah pada Kristus untuk menyatakan kebenaran, sungguh-sungguh akan bisa membuahkan hasil yang baik dalam kehidupan kita. Tergantung bagaimana kita mengelola setiap apa yang kita alami, kita rasakan. Mengelola pikiran, termasuk dalam hal kita mengelola berbagai masalah persoalan dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita tidak mampu untuk mengelola berbagai masalah persoalan, ya
kita akan tetap memperlihatkan sebuah sikap di mana hati kita akan terus galau, tidak memperlihatkan keceriaan pada diri kita karena masalah persoalan yang terus kita pikirkan. Dia banget tetangga alan katuanta. Mengelola sebuah pikiran adalah merupakan sebuah bagian dari proses bagi kita bersama-sama untuk sungguh-sungguh bagaimana kita bisa keluar dari berbagai masalah dan persoalan kita untuk kemudian menjadikan kita menjadi orang yang senantiasa menyatakan sukacita dan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita tentu tidak hanya berperan sebagai penikmat dari kebaikan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Ya, semua kita sebagai orang yang telah diselamatkan dalam Yesus Kristus pasti akan selalu memperlihatkan sebuah suasana hati yang damai dan sukacita. Karena Yesus datang ke dalam dunia ini telah datang untuk menghadirkan damai sejahtera, menghadirkan sukacita bagi kita semua. Dan sehingga respon kita adalah bagaimana juga kita memperlihatkan damai sukacita itu yang Tuhan Yesus sudah berikan bagi kita bersama-sama dalam segala tugas dan tanggung jawab pelayanan, dalam segala aktivitas kita dalam menghadapi berbagai realitas yang terjadi. Apalagi kalau kita sebagai orang Toraja yang nabu utama temesara biasa mendalam nomo patangaranta di nomo te sara bu utute di nomo te indam utute na ya apa mau tidak diangkaran te apalagi to temo ya masuli baile ya na butuh meteme sara si todo-todo ya pasti akan menjadi beban pikiran bagi kita untuk bagaimana kita menghadapinya. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, mengelola setiap apa yang kita pikirkan dan kita alami dalam kehidupan ini menjadi sebuah bagian proses bagi kita untuk bisa sampai pada suatu tujuan kita bersama-sama menciptakan sebuah suasana yang damai dan sejahtera. Sekalipun sekali lagi tidak pernah terlepas dari berbagai masalah persoalan dalam kehidupan kita. Dan itulah yang Paulus inginkan, Paulus harapkan bagi Euodia, Sintike, bagi Clemens dan semua yang bersama-sama dengan Paulus. Mereka sungguh tidak akan mampu untuk menyatakan bagaimana tugas dan tanggung jawab mereka tanpa disertai dengan kesehatan yang mereka akan nyatakan dalam kehidupan ini. Juga dalam kehidupan persekutuan kita, dalam keluarga, dalam kehidupan bermasyarakat. Banyak hal mengapa kemudian terjadi perpecahan dalam kehidupan berjemaat, dalam kehidupan persekutuan di tengah-tengah masyarakat karena tidak ada kesehatan yang terjadi. Banyak jemaat yang kemudian bisa menjadi pecah. Dan tu jemaat malam apa robo malam garaga ya inan senga kami numban senga karena mereka tidak mampu untuk bagaimana menciptakan kesehatan dalam kehidupan berjemaat, juga dalam kehidupan bermasyarakat. Mengapa kemudian bermunculan banyak saruan, banyak kobu? Karena tidak ada lagi kesehatan, tidak ada lagi kecocokan. Dan itu yang diwanti-wanti oleh Paulus, sehingga dia sungguh menekankan pentingnya bagaimana menyatakan sukacita dan kebahagiaan kesehatan yang sungguh akan mereka nyatakan dalam tugas dan tanggung jawab dalam kehidupan berjemaat yang Tuhan anugerahkan. Kita bersama-sama di tengah jemaat Rantepau dalam kehidupan persekutuan kita. Kalau Euodia Sintike beberapa orang ya mungkin bisa dihitung jari, tetapi di dalam perbedaan yang ada. Tapi kemudian kita dalam jemaat dengan 400 lebih kepala keluarga, lebih 1000-an jiwa, punya pikiran masing-masing. Tetapi hal yang sangat diharapkan bahwa dengan adanya perbedaan-perbedaan yang nampak, pikiran-pikiran yang berbeda, sikap hati yang berbeda, bagaimana menjadi sebuah kekuatan ketika itu bisa dipersatukan. Dan disitulah akan nampak bagaimana kita menyatakan sukacita yang Tuhan anugerahkan bagi kita bersama-sama. Mari bersama jemaat Tuhan
Sejenak kita merenungkan dalam saat teduh. Kasih dan kemurahan Tuhan yang telah dinyatakan dalam Yesus Kristus sesungguhnya telah membawa kita kepada sebuah pertobatan yang sungguh untuk bagaimana kita memperbaiki sikap hidup kita, sikap hati kita di tengah-tengah perbedaan yang ada, di tengah-tengah kesenjangan yang ada. Yesus telah datang memperlihatkan kerendahan, menyatakan damai sejahtera bagi setiap orang, untuk sungguh-sungguh bagaimana memperlihatkan sebuah kehidupan yang Tuhan Yesus telah ajarkan dan Tuhan Yesus telah lakukan, yakni hidup sehati sepikir dalam Tuhan dan tetap menyatakan sukacita dalam segala sesuatu apapun yang kita alami dalam kehidupan kita. Mari bersama kita mengucapkan doa Bapa kami yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita bersama-sama dan berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari bersama kita bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan nyatakan pengakuan kita berdasarkan pengakuan Gereja Toraja. Oleh anugerah Allah dan oleh kuasa Roh Kudus, Gereja Toraja mengaku bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan ini dijabarkan dalam pengakuan Gereja Toraja bahwa Allah berfirman kepada manusia yang ditebus, dikuduskan dan dipanggil menjadi umat Allah untuk disuruh ke dalam dunia bagi pekerjaan penyelamatan menuju baptis. Allah Bapa kami puji Engkau, Allah Bapa kami puji Engkau, kami cinta Engkau dan sujud di depan-Mu. Allah Bapa kami puji Engkau. Putra Allah kami agungkan Kau, Putra Allah kami agungkan Kau, Kau selamatkan kami memberi hidup baru. Putra Allah kami agungkan Kau. Roh Kudus Engkau penghibur kekal, Roh Kudus Kau penghibur kekal, Kau memimpin, Kau tinggal dalam hati kami. Roh Kudus Engkau penghibur kekal. Silakan duduk kembali. Mari bersama-sama kita nyatakan ungkapan syukur kita melalui persembahan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah
dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Apakah yang kau lakukan bila kau sedang gembira? Apakah yang kau nyatakan bila duka mencekam? Janganlah kau terlena rasa riang memabukkan atau larut dalam duka ketika dalam cobaan. Kini hitung berkat Tuhan yang berlimpah tak terkira. Meskipun dalam cobaan, ucap syukur padanya. Sukacita senantiasa, sukacita dalam Tuhan. Kebaikan harus nyata, bercahaya cemerlang. Janganlah kau khawatir tentang hidup kemajuan, dan cemas harus berakhir karena Tuhan dekat. Dan nyatakan pada Tuhan keinginan dan pintamu dalam doa permohonan, dan ucapkanlah syukur. Persembahan tetap dijalankan, ada aturan untuk pembangunan gedung gereja, gedung pelayanan bunga lalang. Pada majelis yang bertugas disilakan. Ya, Bapak Ibu, ada persembahan untuk jemaat lana patak sorong tama gedung bunga lalan. Jadi ini dasarnya 100.000. Larikan di mana mera? Tak meramilan keserai. Jadi minta tambah kan mi lelang dah kau mi. Ya. Silakan, 100.000 harga dasar. Ya kayak 100 harga dasar. Jadi satu kali, dua kali, 3 kali. Ya. Masih ada, ya ke? Ndek pak? 100, 2 kali, 3 kali. Lembar itu. Oke, nanti diambil. Ya, masih ada 1. Hah? Ya, masih ada jalan kote. Oh, mbak anak kanden teh jalan kote bitti pak mami amnya dek. Ya ke? 500. 1 kali, 2 kali, 3 kali.
Nanti itu kuenya dikasih. Ya. Ya. Tallo kotte. Mbak bisa juga dipakai garaga depate. Pali bang kami. Ya ke? 50 satu kali, 50 dua kali, 100 satu kali, dua kali, tiga kali. Ya, nah ini pak, punti mami itu, uni nasa nggak tahu, ya kayak, tak mau, uni, ya, 50.000, aku toh, 50.000. 3 kali, sama aku langkan deh. Ya, bisa nih mam itu. Ya, ya ke. Kira, 50. Nah, 50. 60, aku toh. Ya. 2 kali. 3 kali. Pertama nasa ingin kantong ku baida kok. Dibagi-bagi sama Pak Pendeta. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah meuangkan natura. Terima kasih. Kita akan masuk dalam simbolisasi hari ulang tahun Persekutuan Pemuda Gereja Toraja yang ke-62 kepada pengurus PPGT yang dipercayakan boleh ambil. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pada minggu ini tepat 62 tahun Persekutuan Pemuda Gereja Toraja hadir di dunia ini. Hari ini kita akan merayakan HUT, simbolis HUT PPGT yang ke-62 tahun, dan sejak 11 Desember 1962 hingga 11 Desember 2024. Dan kita bersyukur oleh karena kasih Tuhan, kita akan melakukan simbolis HUT PPGT yang ke-62 tahun. Dan saya mengundang Bapak Pendeta David Randa dan juga Ketua OIG bersama Sekretaris OIG dan juga kakak-kakak pengurus pusat jika ada. Dan juga saya mengundang perwakilan masing-masing OIG dari PKBGT, PWGT, dan Sekolah Minggu.
Sekali lagi saya mengundang PKBGT, SMGT, dan PWGT. Dan saya juga meminta untuk seluruh PPGT yang hadir saat ini untuk berdiri di tempatnya masing-masing. Kita akan menyanyikan hari Happy Birthday to you PPGT sambil bertepuk tangan. Happy birthday to you. PPGT, Happy birthday to you. PPGT. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. PPGT, Happy birthday to you. PPGT. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ya, tahun ini PPGT mengusung tema menyala dalam pelayanan bagi semua. Ya, mari kita bersama-sama tiup lilinnya. Kita nyanyikan tiup lilinnya. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Kita hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Ya, Kakak Ella boleh potong kuenya. Kita akan nyanyikan potong kuenya. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Ya, 62 tahun perjalanan Persekutuan Pemuda Gereja Toraja sebagai sebuah lembaga organisasi intergerejawi. Tentu ini umur yang sudah cukup matang, bahkan ya kalau umur manusia ini sudah lansia. Mereka mengusung tema menyala. Tetapi tentu bahwa kalau tema menyala itu tidak sekedar hanya menyala, tidak sekedar, jangan sampai seperti ya istilah Toraja itu duku-duku kayu talang. Ya, menyala tapi kemudian sebentar menyala lalu redup bahkan sampai padam. Dan itu harapan tentunya bahwa PPGT ini yang akan tentu memberi banyak kontribusi dalam kehidupan persekutuan di tengah-tengah jemaat secara khusus di jemaatan Antepor di tempat ini. Ya, Tuhan terus memberkati dan semangat menyala terus PPGT dalam setiap pelayanan dan juga dalam persekutuan di tengah-tengah jemaat. Tuhan memberkati. Ya, saya mengundang seluruh warga Jemaat Antepor untuk bangkit berdiri di tempatnya. Kita akan menyanyikan Mars PPGT.
PPGT. Salam PPGT. Kader siap putus. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Dipersilakan untuk memuji Tuhan paduan suara jemaat Rantepao yang telah mengikuti lomba Festival Paduan Suara Pemda Toraja Utara yang baru-baru selesai diselenggarakan. Disilakan. Ya, Bapak Ibu, ya kami bersyukur berterima kasih tentunya bahwa Jemaat Rantepao ya kembali boleh mengambil bagian dalam Festival Paduan Suara yang diselenggarakan oleh Pemda Toraja Utara. Ini yang keempat kalinya ya Jemaat Rantepao boleh hadir dan mengambil bagian, dan seperti yang telah disampaikan diumumkan bahwa ya untuk tahun ini Jemaat Rantepao telah memasuki kategori B, dulu sempat C dan dapat juara juga. Kemudian tahun ini ikut di kategori B, dan ya puji Tuhan bahwa boleh mendapatkan hasil yang sangat-sangat memuaskan ya dengan jumlah nilai 85,13, yaitu hal yang tentunya luar biasa. Dan kami menyampaikan rasa terima kasih atas semua dukungan Bapak Ibu jemaat Tuhan dan semua yang boleh terlibat di dalam berbagai bentuk dukungan, persiapan, tim kerja dan semua, sehingga kami boleh menampilkan yang terbaik semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Jadi ini sebagai tanda sukacita dan syukur kami ya buat Jemaat Rantepao dan semua yang telah berpartisipasi dan mendukung paduan suara Jemaat Rantepao hari ini. Terima kasih.
Masuk ke kerajaan
Jemaat Tuhan, kita akan bersama-sama masuk dalam doa suku dan syafaat kita. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Sepatutnya dan selayaknya Tuhan, kami senantiasa bersuka cita dalam kehidupan kami, mensyukuri anugerah keselamatan yang Tuhan sudah nyatakan dalam Yesus Kristus, yang telah datang ke dalam dunia ini, telah datang membawa terang, telah membawa perubahan sikap hidup, bahkan suasana hati kami, karena damai sejahtera yang sudah dihadirkan bagi dunia. Sekalipun Tuhan, kami sadar ada begitu banyak hal yang kami hadapi dalam kehidupan ini, suka duka kehidupan silih berganti kami alami. Tetapi kami percaya, kami yakin bahwa Tuhan selalu ada menuntun menyertai kehidupan kami, mampukan kami untuk boleh menghadapi, menjalani berbagai tantangan pergumulan dalam kehidupan kami, sehingga akan selalu membawa kami pada suasana hati sukacita. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang boleh dipendengarkan. Terima kasih untuk puji-pujian yang kami naikkan, kami persembahkan kepada-Mu ya Allah. Semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berdoa untuk kehidupan persekutuan di tengah-tengah jemaat-Mu di tempat ini. Mendoakan beberapa anggota jemaat Tuhan saat ini dalam kelemahan tubuh karena berbagai sakit penyakit yang mereka alami. Bapak Hosea Kareng dalam pemulihan di rumah, Ibu Diaken Yohani Jerry perawatan di rumah, Nenek Cio yang pemulihan di rumah, Opa Dea di Makassar, Nenek Wandi, Ibu Dekatonapa di rumah, Bapak Palungan atau Nenek Randi, Ibu Emi Talesang, Ibu Rante Kaliso, saudara kami Denis atau Bapak Kenny yang dirawat di rumah sakit di Makassar, saudara kami Ibu Maria Amping, dan mungkin masih ada yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan yang tahu dan mengenal setiap apa yang kami rasakan, apa yang dialami oleh jemaat Tuhan dalam ketidakberdayaan mereka karena berbagai sakit penyakit yang mereka alami. Tetapi kami yakin, kami percaya bahwa Engkau Allah kami yang terus mengasihi mereka. Jamahan tangan kasih-Mu Tuhan Engkau nyatakan bagi mereka, memulihkan, memberkati setiap bentuk perawatan yang mereka terima. Satu harapan kerinduan kami bersama bahwa mereka boleh dipulihkan, disembuhkan dari sakit penyakit yang sedang mereka alami saat ini. Pun dalam berbagai pergumulan hidup yang kami hadapi, baik dalam kehidupan keluarga kami, dalam persekutuan kami, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Kami percaya bahwa Engkau Allah kami yang memberikan kekuatan bagi kami semua, dimampukan untuk boleh menghadapi, menjalani berbagai tantangan, berbagai persoalan dalam kehidupan kami. Cuma Tuhan dalam usia yang lanjut yang mereka boleh nikmati bersama sebagai sebuah anugerah bagi Tuhan yang mereka boleh nikmati. Terima kasih Tuhan, biarlah segenap orang tua kami yang lanjut usia tetap menikmati berkat kasih Tuhan dalam kehidupan mereka dan menjalani masa tua mereka. Juga ya Tuhan, kami nyatakan syukur kami bersama dengan beberapa anggota jemaat hari ini, bahkan sepanjang minggu ini ya Tuhan, yang boleh menikmati berkat anugerah Tuhan melalui pertambahan usia bagi mereka. Punya Tuhan, bersama dengan Persekutuan Pemuda Gereja Toraja yang tanggal 11 Desember boleh mensyukuri anugerah Tuhan 62 tahun perjalanan hidup Persekutuan Pemuda Gereja Toraja dalam peran pelayanan persekutuan dalam kehidupan berjemaat. Berkati ya Tuhan, baik pengurus dari tingkat pusat sampai ke jemaat-jemaat, mereka sungguh-sungguh dapat melaksanakan tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Berdoa bagi jemaat Tuhan dalam segala usaha pekerjaan yang Tuhan karuniakan, berkati
Berikan yang terbaik bagi mereka Tuhan, sehingga sungguh dapat melihat dan merasakan setiap berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan mereka melalui usaha pekerjaan yang Tuhan boleh anugerahkan bagi mereka. Mendoakan anak-anak kami dalam perjuangan mereka, dalam pertumbuhan mereka. Tuhan pelihara kehidupan anak-anak kami dalam setiap perjuangan mereka di bangku pendidikan. Tuhan berikan yang terbaik bagi mereka untuk masa depan yang Tuhan terus boleh siapkan bagi anak-anak kami. Bapa di surga, mendoakan pelayanan majelis gereja secara khusus Tuhan untuk rencana pelayanan pemberkatan perkawinan bagi beberapa anak-anak kami, Saudara Jerianto Duma dengan Saudari Rani Patabang. Jika perkenan Tuhan akan laksanakan pada tanggal 17 Desember di Jemaat Laharoi Salutubu. Saudara Pendeta David Jura Tarpono dengan Saudari Justin Rati Anugrah pada tanggal 19 Desember, dan Saudari Selvi Panggalo dengan Saudara Melki Bangalino pada tanggal 30 Desember yang akan datang. Tuhan berkati untuk semua rencana ini. Biar kiranya segala persiapan bagi keluarga Tuhan berkati, sehingga pada waktunya nanti ya Tuhan, semua rangkaian dalam rangka pemberkatan perkawinan ini boleh berjalan dengan baik, semua karena tuntunan kasih dan penyertaan-Mu bagi mereka. Bapa di surga, kami juga terus berdoa untuk ibadah-ibadah Natal, perayaan yang boleh kami jalani bersama. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang selalu Engkau anugerahkan bagi kami dalam kami terus merayakan kelahiran Sang Juru Selamat kami. Berdoa untuk pemerintah kami, untuk bangsa dan negara kami. Berkati pemerintah kami ya Tuhan dalam tanggung jawab untuk membangun bangsa dan negara ini. Berbagai persoalan-persoalan ya Tuhan kiranya boleh diselesaikan dengan baik. Dan kami bersyukur ya Tuhan bahwa pemilihan kepala daerah serentak telah berjalan dengan baik dan telah menghadirkan para pemimpin-pemimpin yang kami harapkan untuk membangun daerah yang Tuhan anugerahkan bagi kami bersama-sama. Juga berdoa untuk tahap penyelesaian pembangunan gedung pelayanan di tempat ini. Tuhan berkati segenap panitia, bahkan tukang yang menyelesaikan beberapa bagian pembangunan ini kiranya boleh selesai dengan baik. Semuanya karena campur tangan daripada-Mu ya Tuhan. Dan juga kami mendoakan untuk segala rencana-rencana kehidupan berjemaat beberapa keluarga kami yang berduka cita karena ditinggalkan orang yang mereka kasih dan juga mengasihi mereka. Tuhan kuatkan mereka, hiburkan mereka dalam duka yang mereka alami, sehingga sungguh merasakan kehadiran Tuhan dalam duka yang sedang mereka alami saat ini. Terima kasih Bapa di surga untuk setiap berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kekuatan kesehatan Tuhan terus nyatakan bagi kami, sehingga layak dan patut ya Tuhan kami boleh nyatakan tanda syukur kami kepadamu melalui persembahan kami, melalui puji-pujian kami. Berkati apa yang telah dipersembahkan hari ini. Biarlah semuanya dipakai, dipergunakan dengan baik dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Engkau juga memberkati Tuhan setiap berkat-Mu yang masih ada pada diri kami. Engkau selalu mengajar kami Tuhan untuk kami pakai, kami pergunakan dengan baik setiap berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur untuk tuntunan kasih dan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Berkati tim paduan suara Jemaat Rantepao yang telah mengambil bagian dalam festival paduan suara yang diselenggarakan oleh Pemda Toraja Utara. Terima kasih ya Tuhan untuk semua tim persiapan, pelatih dan semua yang Tuhan libatkan, sehingga boleh mendapatkan hasil yang terbaik, semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Mendoakan ibadah yang masih akan laksanakan sebentar ya Tuhan, semua yang akan mengambil bagian, bahkan jemaat Tuhan berkati. Biarlah mereka boleh nyatakan persekutuan mereka dalam terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing dimanapun kami berada. Tuntunan kasih dan penyertaan Tuhan akan menuntun kami bersama-sama, sehingga boleh tiba dengan selamat dimanapun kami berada. Nama Tuhanlah yang terus kami puji dan kami muliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa syukur kami, ini permohonan kami Tuhan. Mohon ampun atas segala dosa kami. Terima dengarkan kami yang datang kepadamu di dalam dan melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Kami datang berdoa, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Aku seorang pemuda hidup di zaman yang penuh. Aku seorang
Ibu dan segenap jemaat yang kekasih dalam Tuhan, pergilah, lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Karena itu arahkan hati hidupmu hanya kepadanya dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita pulang dengan penuh sukacita, dengan penuh limpah sukacita. Untuk itu sebagai nyanyian syukur kita pada ibadah saat ini, kita menyanyikan berlimpah sukacita di hatiku sambil kita bersalaman dengan satu dengan yang lain. Berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur dan bersukacita. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. silakan duduk dan mengucap syukurlah kepada Tuhan. Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan untuk melanjutkan kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan dan memberikan kesempatan bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Seperti panggilan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan biar hidupku berkat empat.
biar hidupku berkenan padamu.